Selamat belajar. Kali ini kita membahas tentang penjualan angsuran. Baik, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu penjualan angsuran. Menurut Suparwoto, penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap di masa yang akan datang dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Ada juga pendapat dari Trebin yang menyatakan karakteristik dari penjualan angsuran itu adalah satu, adanya down payment. Yang kedua adalah pembeli dibebankan bunga di dalam total pembayaran angsurannya. Yang ketiga, hak milik atas barang tersebut masih di tangan penjual sampai dibayarkan secara seluruhnya. Yang keempat, hak pembeli jika tidak mampu untuk melunasi semua kewajibannya, maka penjual berhak untuk menarik kembali barang yang telah dijual tersebut. Nah, penjualan dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu adanya penjualan angsuran dan penjualan reguler. Kalau penjualan reguler adalah penjualan biasa ya, yang terbagi dua, ada penjualan tunai dan ada penjualan kredit. Penjualan tunai jelas ya, adanya pembayaran secara sekaligus atau lunas. Kalau penjualan kredit adalah penjualan pembayarannya secara bertahap, tapi jangka waktunya lebih pendek. Bedanya dengan penjualan angsuran tersebut adalah penjualan secara bertahap, tapi jangka waktunya lebih panjang. Dengan kata lain, jika pelunasannya hanya melalui 2 tahap, yaitu dengan down payment kemudian langsung pelunasan, maka itu kategorinya masuk ke dalam penjualan kredit. Baik, sudah kita pahami bahwa penjualan angsuran adalah pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Kemudian timbul masalahnya adalah masalah akuntansi yang muncul, kapan kita bisa mengakui laba kotornya. Ada dua pendekatan dalam pengakuan laba kotor, yaitu berdasarkan penjualan dan berdasarkan tunai. Kalau dasar penjualan, di mana laba kotor itu diakui pada saat transaksi tersebut terjadi tanpa memperhitungkan berapa real dana yang diterima dan mempertimbangkan ada pembatalan di kemudian hari. Sedangkan kalau dasar tunai adalah laba kotor diakui pada saat adanya pembayaran atau pengumpulan kas. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Contoh tentang pengakuan laba kotor dengan pendekatan dasar penjualan atau sales basis, atau sering juga disebut dengan accrual basis. Kita lihat di sini contohnya bahwa pada awal tahun 2009, PT Abadi melakukan penjualan angsuran seharga 50 juta dengan syarat pembayaran sebagai berikut. Adanya uang muka sebesar 10 juta ya, langsung diterima, kemudian sisanya diangsur selama 4 kali di akhir tahun. Kemudian diketahui juga bahwa harga pokok dari aset tersebut itu harganya 45 juta. Kemudian kita lihat skema pembayarannya, bahwa pembayaran adanya tanggal 1 saat transaksi, kan itu di awal tahun 2009 ya, 10 juta. Kemudian kita lihat karena dibayar di setiap akhir tahun, masing-masing 4 tahunnya, dibuat skemanya 10 juta di setiap tanggal 31 Desember sampai dengan berakhir di tahun 2012. Sehingga pada tahun 2009 PT Abadi mengakui laba kotor dari penjualan tersebut adalah sebesar 5 juta yang berasal dari 50 juta dari total penjualan angsuran dikurangi dengan HPP-nya 5 juta. Bagaimana Bu jurnalnya? Karena dia berdasarkan pendekatan penjualan atau sales basis atau disebut juga dengan accrual basis, maka dia diakui pada saat transaksi ini terjadi. Maka nanti jurnalnya itu timbulnya adalah kasnya 10 juta, kemudian piutang penjualan angsurannya sebesar 40 juta. Kemudian di kreditnya nanti ada asetnya sebesar harga pokoknya yaitu 45 juta dan laba sebesar 5 juta. Berarti kan labanya sudah diakui pada saat terjadi transaksi ini. Nanti di tanggal 31 Desember 2009 ada pembayaran angsuran pertama, jurnalnya akan menjadi kas 10 juta, kemudian piutang penjualan angsuran sebesar 10 juta.
Baik, sekarang kita membahas tentang penjualan angsuran dengan pendekatan pengakuan laba kotornya berdasarkan cash basis, ya, dasar tunai. Ada 3 perlakuan penerimaan tentang penjualan angsuran ya, dengan cara cash basis. Satu adalah pertama, penerimaan kas pertama dianggap sebagai penutup HPP terlebih dahulu. Artinya selama HPP atas penjualan angsuran belum selesai gitu ya, tertutupi gitu kan, maka belum dapat diakui sebagai laba kotor. Sehingga penerimaan kas dari penjualan angsuran tersebut, atau misalnya dia baru DP ataupun angsuran terhadap pembayarannya, maka pertama-tama akan dianggap sebagai pengembalian atas HPP. Kemudian yang kedua, penerimaan kas pertama dianggap sebagai perolehan laba kotor dahulu. Ini kebalikannya ya. Tadi baik itu misalnya DP atau angsuran pertama, angsuran kedua itu diakui sebagai HPP. Kalau yang pendekatan kedua ini adalah diakui sebagai laba kotornya terlebih dahulu. Sisanya apabila laba kotor sudah bisa diakui gitu, sudah sesuai dengan margin yang sudah ditentukan, maka baru bisa diakui adanya HPP gitu ya. Nah, yang ketiga, HPP dan laba kotor diakui secara proporsional. Nah, pendekatan ini yang paling banyak digunakan, di mana tuh ketika di dalam angsuran tersebut mengandung unsur adanya harga pokok penjualan dan laba kotor. Diakuinya secara proporsional. Nah, untuk yang pendekatan yang ketiga ini sering digunakan karena lebih sesuai dengan prinsip matching cost of revenue atau proper matching revenue with expenses. Baik, kita lanjut ke contoh untuk yang pertama, yaitu penerimaan kas pertama kali dianggap sebagai penutup HPP terlebih dahulu. Apabila HPP-nya sudah tertutupi gitu ya, maka baru kita bisa mengakui adanya laba kotor. Contoh ya, pada awal tahun 2009 PT Abadi melakukan penjualan angsuran seharga 50 juta dengan syarat pembayaran sebagai berikut. Adanya uang muka 10 juta gitu ya. Kemudian sisanya dibayar melalui 4 kali angsuran di akhir tahun. Kemudian diketahui bahwa HPP terhadap aset tersebut sebesar 40 juta. Maka penerimaan kas sampai dengan jumlah 40 juta gitu ya, dianggap sebagai pembayaran harga pokok penjualan terlebih dahulu. Artinya untuk DP di tanggal ketika Anda lihat skemanya ya, tanggal 1 Januari 2009, kemudian tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2011 itu adalah pembayaran kasnya itu diakui sebagai harga pokok penjualan terlebih dahulu. Setelah itu perusahaan baru mengakui laba kotor. Nah, laba kotor itu maka akan diakui pada angsuran keempat, yaitu pada tahun 2012. Nah, itu kalau dibayarkan dengan menutupi HPP terlebih dahulu. Baik, yang kedua, penerimaan kas pertama diakui sebagai perolehan laba kotor terlebih dahulu. Kemudian sisanya baru diakui sebagai HPP. Contohnya sama seperti yang tadi juga, gitu ya. Hanya yang membedakan adalah ketika pembayaran uang muka di tanggal 1 Januari 2009 itu, maka 10 juta DP tersebut itu dianggap sebagai laba kotor. Gitu. Maka nanti sisanya di tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan
31 Desember 2012 itu diakui sebagai HPP. Terlihat bedanya ya. Baik, yang terakhir untuk HPP dan laba kotor diakui secara proporsional. Nah, seperti kita sudah bahas sebelumnya bahwa pendekatan ini sesuai dengan mesin pasar revenue sehingga sering digunakan pada perusahaan-perusahaan. Maka kita lihat contohnya ya, pada awal tahun 2005 PT Abadi melakukan penjualan angsuran sebesar 50 juta. Dengan syarat pembayarannya uang mukanya 10 juta sebagai DP, itu langsung dibayar cash. Sisanya dibayar 4 kali di setiap akhir tahun. Nah, diketahui di sini bahwa HPP-nya adalah 45 juta. Maka skema pembayarannya seperti ini. Nah, pembayarannya tetap diangsur 10 juta per tahunnya ya gitu ya, karena dia dibayar setiap akhir tahun ya, per tahunnya selama 4 kali pembayaran. Akan tapi di pembayaran itu secara proporsional dianggap ada 2 unsur di dalamnya, yaitu ada pembayaran atas HPP dan ada pembayaran laba kotor gitu ya, atau ada realisasi laba kotor. Oke, misalnya Anda lihat nih, di sini kan kita lihat berapa kalau gitu HPP, kalau di dalam 10 juta itu berapa kita mengakui HPP-nya dan berapa kita mengakui laba kotornya. Untuk mengetahui berapa HPP yang kita harus akui gitu kan, dari yang 10 juta setiap kali angsuran yang harus dibayar, maka diperoleh dari 45 juta dibagi dengan 50 juta kali 100%, maka dapatlah harga pokok penjualan sebesar 90%. Gitu ya. Kemudian untuk mencari laba kotornya, ya berarti kita carikan 50 juta di penjualan dikurangi sama HPP-nya 45 juta, artinya 5 juta dibagi 50 juta dikali 100%, maka setiap adanya angsuran dikali laba kotor tersebut ada 10% dari pembayaran angsurannya. Contoh itu ya, misalnya kan di di pembayaran DP gitu kan, ada 10 juta di pembayaran uang muka pertama, maka 90% dari 10 juta berarti yang 9 juta diakui sebagai HPP dan 9 jutanya yang sisanya 1 juta diakui sebagai laba kotor. Begitu juga dengan angsuran pertama, angsuran kedua, angsuran ketiga. Jadi setiap pembayaran angsuran tersebut dihitung secara proporsional berapa HPP-nya dan berapa laba kotornya dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Saya pikir hanya itu saja ya, dan saya harap tidak bisa mudah dapat dimengerti karena tidak begitu sulit untuk dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.